wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, di sini sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau absen terlebih dahulu. Kalau tidak masuk, bilang ya kenapa alasannya tidak masuk. Ani, oke masuk. Dia Ningka Pemata, oke masuk. Linda Pertiwi, oke. Muhammad Damas, oke. Tormenton Boston, masuk. Taufik Rohman, oke. Jeffrey Andreas, oke. Amiruddin, oke. Darius Effendi, oke. Rizky Nanda Saputra, oke. Muhammad Nandu Saputra, oke. Semua ya. Baiklah, sebelum masuk materi, Bapak cuma menjelaskan gizi tentang olahraga. Gizi olahraga ini yang masuk adalah kesehatan. Jadi untuk atlet gizi ini ada dua, yaitu pengertian lemak dan pengertian protein. Di sini Bapak cuma mengambil pengertian lemak. Pengertian lemak itu secara umum kelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Ada 3 unsur ya. Lalu larutan lemak ini ada juga mempunyai titik lembut tinggi yang bersifat padat. Yang dimaksud bersifat padat ini pada suhu kamar yang rendah. Lalu yaitu kalau suhu rendah ini bersifat cair dia. Dan yang pada suhu kamar ini yang dimaksud adalah suhu gaji, suhu atau lemak atau gaji maksudnya. Sedangkan yang cair tadi suhu kamar disebut minyak. Lalu manfaat dari lemak ini, manfaat ini penting ya untuk lemak. Jadi manfaat ini banyak. Kalau manfaat ini melindungi suhu, bisa mensehatkan tubuh kita, bisa. Lalu ada 9 fungsi dari fungsi lemak tadi. Yang pertama, sumber energi. Yang dimaksud dari sumber energi ini, sumber itu nih dari mana kalau dapatnya sehat dari lemak ini? Bisa dari buah. Kalau bagusnya buah-buahan, dan bisa makanan. Kalau makan itu 4 sehat 5 sempurna lah. Itu. Lalu yang kedua, melindungi tubuh dari suhu yang rendah. Yang dimaksud ini, lemak ini bisa melindungi dari suhu yang rendah menjadi suhu lebih tinggi. Lalu selanjutnya sebagai bahan penyusun empedu dari karbohidrat. Lalu lemak juga berguna untuk menyusun membran sel, dan lemak juga bisa mendapatkan menyusun hormon serta vitamin A, D, dan E. Lalu ada lagi lemak ini bisa melindungi dari organ jantung atau lambung. Nah, lemak ini bisa melindungi jantung, lambung. Itu 2 macam itu bisa menjadi lemak. Apabila lemak itu berlebihan, kita akan merasakan kadang sakit jantung, kadang sakit lambung. Terus yang lagi melarutkan beberapa vitamin melalui proses kimia. Jadi proses kimia ini
proses kimia itu banyak. Jadi prosesnya mendapatkan vitamin tadi, vitamin A, D, E, dan K dalam sebagai sumber energi tadi. Lalu sumber sebagai pengangkut vitamin yang mendapat larut dalam lemak. Nah, itu sumbernya mendapatkan larut pengangkut. Jadi lemak itu ada vitaminnya harus kita angkut dari buah-buahan. Dari bagusnya buahnya jeruk itu bisa vitamin A. Ada juga vitamin E, D, dan K itu. Terus tadi manfaat sudah, lalu fungsinya dan ini kelebihan. Ada juga kelebihan dan kekurangan tadi. Kelebihan kekurangan dulu. Kalau kekurangan itu lemak itu bisa mengurangi asam laknat dari suhu kita. Lalu juga mengurangi mengakibatkan suhu rendah yang bisa menimbulkan penyakit apa itu namanya tadi, penyakit lambung bisa itu kekurangannya kalau kita kekurangan lemak. Terus apalagi kalau kurang itu, dan kelebihannya tadi kekurangan, ini kelebihan. Jadi kelebihan ini apabila kita mengkonsumsi lemak kebanyakan, kita bisa mengakibatkan kegemukan lalu jadi tidak sehat tubuh kita. Jadi seorang itu akan mengalami kegemukan apabila ia mengonsumsi lemak tadi. Jadi lemak itu harus seimbang. Yang dimaksud seimbang itu kita harus mendapatkan mendapatkan makanan yang seperti buah tadi. Buah itu banyak vitaminnya, dan terus makan 4 sehat 5 sempurna. Itu kalau kekurangan tadi sudah dijelaskan, kelebihan sudah. Kalau kelebihan banyak, kelebihan nih bisa menimbulkan penyakit juga, sama tadi dengan kekurangannya. Kelebihannya lebih bahaya daripada kekurangan. Jadi, terus kalau pengertian lemak ini termasuk gizi juga, gizi olahraga. Gizi olahraga ini, maksud dari gizi olahraga ini yaitu sehat dan rohani jasmani tubuh kita, untuk mendukung tubuh menjadi lebih tinggi dari rendah tadi. Dan sebagai lemak tadi, kita harus mengonsumsi tadi makanan dan buah-buahan, itu mendapatkan vitamin yang cukup dan bagus. Itu saja Bapak menjelaskan materi tadi lemak. Ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak, Bapak ingin tanya. Kalau sudah paham, ya cukup. Sampai di sini saja. Oke, ada yang menanya? Oke, cukup ya, sudah paham semua. Jadi kalau sudah paham semua, tidak perlu ditanya lagi. Sudah, itu saja. Apabila dari kata-kata Bapak saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita melanjutkan minggu depan. Lalu minggu depan kita melakukan menjelaskan materi protein tadi. Itu saja. Baik, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengakhiri pada pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa agar sampai selamat untuk pulang. Doa mulai. Doa selesai. Oke, silakan pulang.